Assalamualaikum, salam satu Nusantara. Bersua kita lagi dalam sejarah bangsa kita. Untuk kali ini kita akan cuba membincangkan satu lagi topik menarik, iaitu sebab mulanya perang saudara di Brunei. So, macam manakah kisah tersebut? Mari sama-sama kita saksikan dalam sejarah bangsa kita untuk kali ini. Bunyi ayam sabungan bersaut-sautan di halaman istana Duli yang teramat mulia Pangeran Bendahara Abdul Mubin. Di halaman istana, orang ramai berkumpul untuk menyaksikan tamasya bersabung ayam pada pagi itu. Anak Pangeran Bendahara Abdul Mubin datang untuk menyaksikan tamasya tersebut dan juga berniat untuk bersabung ayam dengan anak Sultan Muhammad Ali, iaitu Pangeran Muda Alam. Mari kita dengarkan perbualan antara penjaga ayam dengan anak Pangeran Bendahara. Jom, Lai. Oh, Miatu, mana ayam kita? Bawa kemari biar kita lihat dulu. Mohon diampun, ada peramba tambat di sana. Penjaga ayam pun mengambil ayam tersebut untuk disembahkan kepada anak Pangeran Bendahara. Anak Pangeran Bendahara pun menyambut ayam sabungannya dan ayam itu berkokok 3 kali berturut-turut sambil digosok-gosoknya kepala dan belakang ayam tersebut. Kedatangan Pangeran Muda Alam ke halaman istana dengan pengiring-pengiringnya. Junjung Yang Muda, kata anak Pangeran Bendahara menyilakan Pangeran Muda Alam. Terima kasih, mana ayam awangku? Kata anak Pangeran Bendahara. Tuna di belakang tanpa membuang masa, mereka pun memulakan persabungan ayam antara ayam persabungan Pangeran Muda Alam dan anak Pangeran Bendahara. Keadaan di halaman istana menjadi riuh rendah kerana sorak daripada kedua belah pihak. Akhirnya ayam sabung Pangeran Muda Alam kalah dalam persabungan tersebut dan penyokong pihak anak Pangeran Bendahara bersorak gembira dengan kemenangan tersebut sehingga melompat-lompat. Pangeran Muda Alam merasa geram melihat kegembiraan mereka dan kata-kata yang memalukan dari pihak anak Pangeran Bendahara menyebabkan Pangeran Muda Alam bertindak membunuh anak Pangeran Bendahara. Inang adalah pengasuh anak Pangeran Bendahara. Nyan! Inang menjerit terkejut melihat pembunuhan tersebut kerana anak Pangeran Bendahara adalah anak yang telah diasuhnya dari kecil dan diibaratkan seperti anaknya sendiri. Inang terus berlari ke halaman dan dinangan air mata bercucuran untuk mendapatkan anak yang dikasihinya. Tiada seorang pun yang berani untuk menentang Pangeran Muda Alam untuk menuntut bela ke atas kematian anak Pangeran Bendahara. Kerana tidak mahu dikatakan menderhaka kepada anak raja, kejadian tersebut seperti tiada apa-apa yang terjadi sehinggalah mayat anak Pangeran Bendahara dibawa pulang ke barung-barung Pangeran Bendahara Abdul Mubin. Di rumah Pangeran Bendahara, kedengaran bunyi tangisan dari isteri dan inang Pangeran Bendahara ke atas kematian anak Pangeran Bendahara sehingga Pangeran Bendahara menjadi hairan dan tertanyanya apakah yang sedang berlaku. Mari kita dengarkan perbualan antara inang dan Pangeran Bendahara. Apakah malapetaka yang menimpa isi rumah kita? Tuanku Paduka, anak anda ditikam oleh Pangeran Muda Alam. Mengapa begitu benar perbuatan Pangeran Muda? Dengan wajah yang marah, kerana ayam Pangeran Muda Alam telah dikalahkan oleh ayam Paduka anak anda. Pangeran Bendahara merasa marah dan ingin membalas dendam dengan kematian anak-anaknya yang tiada mempunyai apa-apa kesalahan. Pangeran Bendahara pun berangkat ke istana untuk berjumpa dengan Sultan Muhammad Ali dengan 40 orang pengiring-pengiringnya. Sebaik saja sampai di Lapau, Baginda Sultan menyuruh Baginda Pangeran Bendahara duduk di atas-atas
Kebetulan masa itu Baginda sedang dihadap oleh pembesar-pembesar negeri kerana merundingkan kejadian yang terjadi di halaman istana Sultan. Ramai nampaknya Tuan Pramba datang sekali ini. Pangeran Bendahara pun berkata, "Patik, sembah Pangeran Bendahara. Kedatangan Patik menghadap duli tuanku ini sengaja kerana telah lama juga Patik tidak menghadap tuanku." Sambil melirik Pangeran Budak Alam yang berada di sisi Sultan. "Sultan, apa kabar yang Pramba bawa?" Pramba pun demam jiwa. Sudah lama tidak berjumpa Pramba. Pangeran pun berkata, "Kabar baik, hanya Patik sangat berduka cita melihat barung-barung Patik tidak berdinding, sembahnya bergurindam. Apalah halnya air mas Patik dibunuh hidup-hidup oleh paduka anak anda, Pangeran Budak Alam, dengan tidak berdosa." Sultan pun mengerti maksud Pangeran Bendahara menghadap ramai-ramai itu. Sultan pun berkata, "Nian Bendahara, pekerjaan membunuh orang yang tidak berdosa tanpa ada sebab itu sekalipun, anak anda Pramba bunuh jua balasannya. Hutang darah dibayar dengan darah." Apabila didengar oleh Pangeran Budak Alam titah hukuman ayandanya itu, segeralah Pangeran Budak Alam masuk ke dalam istana ayandanya, dan Pangeran Bendahara pun berkata, "Ya tuanku, jikalau demikian itu bicara tuanku, Patik junjung paduka anak anda itu dibuang sekali dengan wajah seperti singa yang kelaparan." Lalu Sultan pun berkata, "Hai Pangeran Bendahara, sekarang Pramba lepaskan anak Pramba itu. Dia sudah membawa darah mati ke dalam istana. Jalankan hukuman ke atasnya." Pangeran Bendahara gembira mendengar titah Baginda. Pangeran Bendahara terus bangkit tanpa menjunjung negaraha, mengikut Pangeran Budak Alam masuk ke dalam istana bersama 40 orang pengikut-pengikutnya. Dengan keris yang terhunus di tangan mereka naik ke istana Sultan untuk mendapatkan Pangeran Budak Alam, tetapi tiada pun keberadaan puteranya di ruang istana tersebut. Pangeran Bendahara menjadi marah dan bertindak membunuh dayang-dayang istana dan seisi istana yang tidak berdosa. Sultan mendengar jeritan para dayang sehingga Baginda hairan apakah yang terjadi di dalam istana. Baginda berangkat ke dalam istana. Sultan terkejut melihat dayang-dayang dan gundik-gundik kesayangannya. Sultan telah mati ditikam oleh Pangeran Bendahara. Lalu Sultan pun berkata, "Hai Pangeran Bendahara, pekerjaan apakah yang Tuan Pramba kerjakan ini? Lain yang berdosa, lain pula yang Pramba bunuh. Perbuatan Tuan Pramba ini samalah seperti hulu balang handal membunuh musuhnya ketika musuhnya sedang tidur." Dan Pangeran Bendahara pun berkata, "Ampun tuanku, beribu-ribu ampun. Apalah mata Patik telah pening." Sultan pun berkata, "Jikalau demikian, ini baiklah sudahi Pramba sekali, supaya senang tuanku Pramba hidup dijunjung." Pangeran Bendahara, "Baiklah tuanku." Pangeran Bendahara pun memerintahkan anak buahnya menangkap Baginda Sultan. Sultan pun berkata, "Tak usahlah Pramba ditangkap oleh anak buah Pramba, kerana kesemua mereka bakal menjadi pengharapan Tuan Pramba. Nah, supaya tiada siapa yang terluka, ambillah keris Pramba ini." Sultan pun mengambil keris Baginda dari pinggangnya, lalu menghulurkan keris tersebut kepada Pangeran Bendahara. Anak buah Pangeran Bendahara berundur ke belakang kerana takut kalau Baginda ingin menuntut bela atas kematian gundik-gundiknya, tetapi tidak. Anak buah Pangeran Bendahara hairan melihat kejujuran hati Baginda Sultan. Pangeran Bendahara pun berkata, "Ah tuanku, sepala-pala menyelup pekasam." Sultan pun berkata, "Pramba, walaupun Tuan Pramba basuh dengan air mawar sekalipun, takkan hilang bau busuk pekasam itu." Pangeran Bendahara pun berkata, "Tuanku, mandi biarlah basah." Dan Sultan pun berkata, "Pramba, mandilah walaupun habis air selautan,
takkan bersih badan dan jiwa Prambah. Mari sama-sama kita dengarkan perdebatan antara Pangeran Bendahara dan Sultan. Dari bernoda, Pangeran Bendahara pun berkata, "Tuanku sekali minum darah." Dan Sultan pun berkata, "Prambah, minumlah hingga kering, hisaplah hingga kempit." Tetapi darah Prambah tetap mengalir dan takkan hancur dari bumi Brunei. Sultan Muhammad Ali menjadi tawanan. Kemuliaan dan baginda diusung oleh anak buah Pangeran Bendahara dan dibawa ke halaman istana yang rumput rampainya yang menghijau, di mana ada sepohon kelapa cenderung ke barat. Sedang teja pelangi membangun, mengaum bunyi guru bertalu-talu. Hujan turun rintik-rintik, matahari senja menguning cahayanya, dan air pasang sehingga menenggelamkan lumut lunting. Di tempat itulah baginda Sultan Muhammad Ali lindung dipujut oleh Pangeran Bendahara dan jatuh tersungkur di padang rumput yang menghijau. Sejak hari itu, almarhum Sultan Muhammad Ali disebut-sebut orang sebagai almarhum tumbang di rumput. Pangeran Bendahara Abdul Mubin pun telah menjadi sultan setelah kemanggatan Sultan Muhammad Ali. Sampai di sini sahaja kisah kali ini. Jangan lupa ikuti kami di episod kedua sambungan kisah ini. Lebih